Salam ekspor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kerabat desa. Salam sejahtera bagi kita semua dan salam ekspor. Kembali lagi di Export Talk, sebuah talk show mengenai ekspor Indonesia yang menghadirkan expert di bidang ekspor. Nah, acara ini hadir rutin tiap Sabtu pagi jam 9 sampai dengan jam 10 pagi yang bisa disaksikan live di satelit parabola, aplikasi Genflix, dan juga tentunya live streaming di YouTube. Nah, pagi hari ini edisi yang ketiga. Jadi bagi yang terlewat edisi sebelumnya, bisa melihat tayangan ulangnya di channel TV Desa atau juga di channel saya di Export Indonesia. Mungkin perkenalan bagi yang kemarin terlewat juga, nama saya Agung Haris Setiawan. Saya host dari acara ini, dan pada pagi hari ini kita akan berbincang mengenai tema yang cukup menarik, yaitu produk desa dijual digital, bisa kok. Nah, ekspor pada pagi hari ini adalah Mas Yuwono Wicaksono, yang nama panggungnya Mas Tony. Nih, beliau adalah CEO Gurita.com. Jadi tema pagi hari ini adalah digital, makanya kita undang milenial untuk hadir di sini, dan ya tentunya kita lakukan secara digital atau live streaming. Nah, mari kita kulik bersama dengan expert kita pada pagi hari ini, Mas Tony. Selamat pagi, Mas Tony. Apa kabar? Terima kasih Pak, sudah mau join sharing informasi pengalaman di sesi kita pada pagi hari ini. Siap. Sehat selalu ya, Mas Tony ya. Alhamdulillah ya. Sehat. Mungkin perkenalan dulu nih. Jadi viewers atau mungkin subscribers dari TV Desa ini dinamakan kerabat desa. Jadi mungkin nanti bisa salam kepada kerabat desa, Mas Tony, pada penonton kita. Dan acara pada pagi hari ini adalah acara rutin tiap Sabtu jam 9 sampai dengan 10 pagi. Ini untuk mengedukasi, memberikan informasi kepada penonton kita, kepada kerabat desa mengenai hal-hal mengenai ekspor. Jadi ekspor itu macam-macam. Mungkin nanti Mas Tony juga bisa sharing informasi, sharing pengalaman. Ekspor itu bagaimana dan caranya seperti apa. Nah, ini kita memberikan edukasi karena tentunya kita ketahui bersama dengan era globalisasi saat ini, ya mau nggak mau kita harus siap berkompetisi. Kompetisi itu tentu tidak dalam negeri saja, tetapi juga kita harus siap untuk melawan produk asing, dan kita juga siap untuk menyerbu negara lain, gitu. Betul kan ya, Mas Tony ya? Betul, Pak. Siap. Siap. Mungkin perkenalan nih, Mas Tony nih, umurnya berapa, asalnya dari mana, gitu. Silakan Mas Tony. Ya, selamat pagi semua sahabat desa. Perkenalkan, nama saya Yuwono Wicaksono, biasa dipanggil Sony. Saya umurnya udah lumayan Pak, 34 tahun. Jadi, masih milenial lah. Alhamdulillah masih Pak. Jadi saat ini saya mempunyai startup ideas bisnis lah sebenarnya, Gurita.com. Tapi di luar itu semua sebenarnya saya udah main di cross border bisnis itu dari tahun 2015, ekspor impor juga. Tapi memang belum berbentuk platform Pak, gitu. Jadi di 2015 mostly lot kami itu impor. Ya, jadi salah satu awal mula bisnis cross border impor sebelum Lazada, Shopee dan lain-lain masuk ke Indonesia itu saya pakai nama gudang impor Pak. Jadi gudang impor itu udah istilahnya bisa disebut pionir lah dulu untuk impor. Nah,
tahun 2017 itu sebenarnya kita dari tim kami itu sudah apa namanya udah bikin sebenarnya gurita ini. Maksudnya sudah bikin ideasnya dan itu sudah ini akan bikin jadi seperti ini, vice versanya gudang impor segala macam kayak gitu. Nah, tapi memang karena dulu itu impor masih kuat ya Pak ya, masih bagus gitu kan. Jadi mau eksekusi itu agak males gitu. Jadi itu. Nah, memang Berarti pertama sekarang ceritanya sudah insaf ya, Mas Tony sudah ya? insaf. Jadi emang ini sih Pak, emang apa namanya didorong kondisi juga kan karena pandemi, terus ada peraturan pemerintah baru juga untuk yang e-commerce impor de minimis itu kan yang $3 itu. Jadi kami shifting bisnis. Tapi memang sebelum kita shifting ke gurita pun load ekspor kami itu juga udah gede. Tapi komoditas ya Pak ya. Kayak Bapak bilang produk desa itu yang ada moringa, ada apa namanya kayak bumbu-bumbu itu memang kami sudah ekspor. Tapi memang kami bukan eksportir ya. Kami sebagai apa namanya logistiknya saja itu. Nah, terus saya buat gurita, mainnya produk gitu, kayak gitu Pak. Nah, contoh nih, tadi kan disampaikan produk desa. Produk desanya itu seperti apa sih? Nah, jadi ya, jadi produk desa yang sekarang ini kita kirim ke luar itu, ya itu Pak. Jadi bentuknya powder masih raw material itu powder apa namanya ada juga yang apa kayak tapi rata-rata sih kalau misalnya masih biji gitu kayak apa ya kita ada lada hitam, ada moringa, terus ada apa namanya produk chemical juga kita ada kayak sabun-sabun itu juga ada Pak, sabun-sabun gitu kayak gitu. Jadi mostly produknya jadi sabun-sabun ini artinya ini kita kayak ada pabrik di sebuah apa di tempat desa gitu terus ini yang kita apa namanya kita coba cariin marketnya di luar, nah dapat marketnya, nah lalu lanjut ke mereka trading sendiri. Berarti bahan bakunya mudah didapat ya di lingkungan di pedesaan ya kalau kita bicara desa ya. Betul. Kayak gitu. Kerupuk juga ada Pak, kerupuk Pak. Oh, kerupuk juga ada. Waduh, menarik nih. Pagi-pagi gitu. Padahal saya belum sarapan nih, jadi pengen Aduh. sarapan nih. Terus jualnya kemana nih Mas Tony ini? Market saya paling banyak ke US sama Eropa Pak. Ke Amerika dan Eropa ya. Itu berarti sejak pertengahan tahun lalu ya, apa namanya banyaknya ya, lotnya ya, Mas Tony. Iya Pak, benar Pak. Oke. Bisa ceritakan mengenai platformnya nih. Mungkin kalau ada gambar atau mungkin presentasi biar kita semua di sini bisa terlihat lebih jelas, Mas Tony, silahkan. Boleh Pak. Ini saya share screen dulu ya Pak. Mungkin juga sambil cerita nih, kenapa namanya gurita. Nah, ini agak menarik juga. Gurita ini kan tahu kita kan hewan yang tangannya banyak, berkaki banyak. Nah, ini mungkin bisa cerita nih sebelumnya. Ya, jadi emang filosofinya itu kita mau bawa ini ke apa namanya gurita yang kakinya banyak itu sih Pak. Jadi awalnya idenya memang ini akan menjadi apa namanya platform yang akan bawa barang-barang dari manapun ke manapun gitu kayak gitu. Jadi platformnya akan mempermudah cross border trading. Jadi idenya memang kita nggak banyak Pak, maksudnya bukan yang besar, makanya namanya bukan paus gitu kayak gitu. Jadi namanya gurita. Jadi kakinya kecil, bawa produk kecil tapi banyak gitu kayak gitu Pak. Jadi konsep bisnisnya memang yang kami mau bawa ini produknya kecil-kecil, jadi bisa dibilang UKM lah gitu kayak gitu. Karena kalau kita bilang kontainer itu ya mungkin kalau diisi banyak UKM kontainer, tapi kalau misalnya cuma satu UKM kayaknya nggak mungkin itu namanya UKM Pak gitu.
Ya karena kan mulainya juga pasti dari satu persatu kan ya, satuan dulu ya. Betul. Ya, oke. Mungkin lanjut nih, bisa cerita nih. Baik, jadi Gurita ini idenya adalah Globalize Indonesian Local Business. Artinya kami mau membawa bisnis-bisnis di Indonesia ke luar negeri. Jadi yang namanya bisnis itu bukan cuma produk, Pak, tapi nanti akan jadi bisnis. Misalnya ada yang punya servis A, servis B, itu juga bisa nanti lewat platform Gurita gitu. Termasuk mungkin nanti ke depan ada transaksi keuangan atau apa, itu bisa dijembatanin oleh Gurita. Jadi intinya Gurita ini marketnya adalah cross border, Pak, luar. Jadi menyambungkan, connecting each other di luar gitu. Kayak gitu. Ya. Mungkin lanjut tuh ya. Wah, ya, next. Menarik nih. Next, jadi kan sesuai dengan judul kita hari ini, Pak, kan judulnya adalah produk desa dijual digital di luar negeri gitu kan, dijual digital dulu lah. Nah, jadi sebelum kita tahu digitalan ini, kita mesti tahu dulu nih marketnya sebesar apa gitu. Nah, ternyata market digital ini sudah besar sekali, Pak, gitu di luar negeri. Secara global itu udah 3,5 triliun US dollar. Jadi sudah sangat-sangat besar sekali lah transaksi digital di luar. Apalagi pandemi ini ya. Ini cuman produk sih, Pak. Belum lagi misalnya transaksi servis yang lain gitu, keuangan segala macam tuh belum kita include di sini. Jadi yang kita masukkan di sini hanya transaksi produknya saja. Nah, ini yang bisa jadi peluang nih teman-teman kerabat desa buat coba nih explore produknya kira-kira di Indonesia nih, masuk Tokopedia, Bukalapak itu cuman 9,5 billion. Mungkin sekarang angkanya sudah di angka 3-4 kali lipat tahun lalu. Jadi tapi tetap aja secara global masih kecil gitu, Pak, gitu. Jadi masih kecil. Kalau di-compare sama US masih sangat kecil, UK apalagi gitu. UK apalagi Cina, Pak, gitu. Itu kita nggak ada apa-apanya lah sama transaksi Cina gitu. Nah, cuman memang kita kalau mau ngalahin mereka, ide kita kan kalau secara nasionalisme kan, ayo kita lawan produk Cina gitu. Nah, dimulai dari kita dulu nih, Pak, kecil-kecil gitu. Jadi nggak bisa kan pengennya langsung besar gitu. Mereka ngebangun juga lama gitu. Berarti itu kenapa sekarang kan lagi rame nih, kok produk Cina, ya produk luar lah, berarti sebagian besar kan produk Cina. Kita beli lewat tadi platform di Indonesia, udah harganya murah, cepat nyampe di kita. Nah, itu gimana nih pendapat Mas Sony nih? Nah, jadi ini, Pak, terkait sama yang tadi saya cerita saya impor itu. Jadi dulu 2015 mereka semua nggak ada yang kirim ke Indonesia, Pak. Di Cina itu? Iya, belum ada Lazada, Shopee itu belum ada lah, 2014 tuh belum ada gitu. Nah, saya udah bikin gudang impor gitu. Nah, gudang impor memang saya nggak dari Cina tapi dari US karena memang saya koneksi banyak di US. Jadi saya bawa barang-barang US yang ada brandnya, saya coba jual di Indonesia. Nah, memang karena mereka modalnya besar ya, Pak ya. Jadi speed untuk marketingnya mereka itu luar biasa gitu. Jadi dulu itu mereka kirim barang itu 2 minggu, Pak, 2-3 minggu. Saya ingat sekali, 2-3 minggu. Harganya pun masih mahal sekali gitu. Harganya masih sangat mahal. Mungkin kira-kira sekitar sekilonya itu mungkin 200.000 lah mungkin. Dari Cina ke Indonesia gitu. 2015 ya itu ya. 2014-2015 itu pemainnya masih ada semua, Pak, gitu. Sampai sekarang ya. Ya, maksudnya yang bantu istilahnya yang connect clearance-nya di Indonesia segala macam tuh kan masih jalan semua gitu, kayak gitu kan. Jadi kita bisa lihat lah gitu kalau mau tahu sejarahnya gitu. Nah, awalnya mereka pun dimulai dari harga mahal dulu gitu. Ada dulu kita kirim gitu, kayak gitu. Nah, mereka pengen expand ke Indonesia. Nah, produk-produknya mulai diekspan, lama-lama kuantitinya besar gitu. Nah, dengan kuantiti besar kan awalnya kan dia kalau di logistik itu kan semakin besar semakin murah kan, Pak. Nah, semakin cepat besar semakin cepat dikirim gitu kan gitu. Misalnya dia anggaplah misalnya oke, kalau nggak 10 ton
nggak jalan gitu. Kayak gitu karena kos logistiknya 10 ton nih paling efisien. Ya. Nah, dia dulu awal-awal waktu 2014-2015 dia nunggu untuk 1 ton aja mungkin seminggu, Pak, gitu. Nah, terus dia jalan nunggu lama-lama 2016 mulai apa namanya mereka coba segala macam gitu kan. Nah, 2017 ini ada peraturan PMK 186 PMK 186 ini yang istilahnya memayungi semua e-commerce gitu. Kayak gitu. Nah, jadi PMK e-commerce ini yang jadi pintu gerbangnya mereka. Ini yang terus habis itu jadi gede dan gila gitu. Kayak gitu. Di 2017 itu, Pak, gitu. Jadi memang mereka di 2014-2015 nih istilahnya nyoba-nyoba terus nggak tahu ya, maksudnya biasalah kalau pemain gede pasti mainnya dari kebijakan kan. Nah, dia mungkin dorongnya pakai kebijakan PMK itu. Jadi begitu PMK-nya masuk, udah langsung cross bordernya ke Indonesia kayak air mengalir gitu. Ya. Kayak gitu. Mungkin tambahan sedikit nih terkait mungkin PMK. Saya belum clear PMK-nya seperti apa. Tapi sebetulnya kalau kita bicara persaingan ya, perdagangan bebas, nantinya pun semuanya akan terbuka ya Mas Sony ya. Mungkin contohnya nih, yang ke Amerika nih, atau ke negara-negara lain. Mereka kan pasti sudah punya peraturan jauh sebelumnya dibandingkan PMK tersebut kan ya, Mas Sony ya. Betul, Pak. Betul. Ya, mereka samain aja, Pak, gitu. Jadi intinya dunia akan menjadi akan menjadi bisa dibilang borderless. Borderless, Pak. Borderless. Jadi hampir nggak ada bordernya. Nah, Indonesia nggak mau ketinggalan kan gitu. Jadi waktu kemarin saya saya mulai yang impor itu, saya ngelihat ini bakal jadi begini nih, bakal jadi begitu gitu. Nah, jadi harapannya memang kita mulai nih, Pak, gitu. Memang kalau dilihat sekarang kos logistiknya masih mahal nih, kirim ke Cina mahal, kirim ke US mahal karena nggak ada lotnya kita gitu, belum ada lotnya gitu. Kalau kita udah punya lot, Pak, itu apa namanya bersaing ya. Iya, 1%-nya Cina aja, Pak, gitu. Ini kita belum ada 1%-nya, Pak, gitu. Kita punya 1%-nya Cina aja. Kita kirim ke US, kita kirim ke Eropa, kita kirim ke Australia, kita kirim ke Timur Tengah. Itu akan jadi sesuatu sih, Pak, gitu. Harga akan turun. Kalau dari sisi logistik ya, karena terus terang background saya logistik, Pak. Jadi saya dari awal bisnisnya logistik semua gitu. Ya, betul. Berarti kan memang produk Indonesia, katakanlah kita memang bisa bersaing, produk kita kualitasnya lebih bagus. Tetapi kalaupun harga logistiknya mahal ya, di hasil akhir di sananya pun diterima akan mahal ya tentunya ya Mas Tony ya. Betul, Pak. Nah, logistik ini solusinya cuma satu sih, Pak, lot. Gitu. Volume ya, betul. Ya. Jadi kayak ayam sama telur ya, mungkin benar juga sih, Pak. Kalau kemarin kayak Pak Jokowi, Pak Mendak itu bilang bahwa ada misalnya peran pemerintah Cina yang istilahnya bantu produknya keluar gitu. Tapi kalau saya lihat ya dari sisi logistik, saya ngelihatnya memang mungkin ada peran pemerintah sana. Cuman perannya mungkin nggak nurunin harga juga sih, Pak. Tapi logistiknya nih yang dikasih servis. Oke, pesawat kita kerjasama sama pesawat China Airlines misalnya. China Airlines tolong dong lu turunin harga gitu, kayak gitu. Jadi ini yang peran-peran kayak gini nih yang harusnya pemerintah bantu gitu, pemerintah Indonesia. Jadi misalnya kan kayak Garuda Indonesia mungkin ada space kosong, nah ini bisa dimanfaatin gitu. Buat UKM gitu sih, Pak. Siap. Dan sebagai informasi memang itu yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia, Mas Tony. Tapi perlu kita tahu bersama bahwa yang ekspor atau mungkin kalau bicara impor juga, ekspor-impor itu bukan pemerintah. Yang melakukan tentu Mas Sony salah satunya dan juga tentunya kerabat desa. Jadi tadi disampaikan Mas Sony, logistik itu kuncinya cuma satu, volume. Dan volume itu kalau mau besar, kalau nggak kita mulai dari kecil ya gimana lagi kan? Jadi
kita dorong nih, kita dorong kerabat desa, kita dorong produk desa, kita dorong produk Indonesia, dan tentunya nanti juga jasa untuk kita mulai dari sekarang. Itu kan ya Mas Sony ya. Mungkin sebagai contoh nih, ada nggak slide atau gambar produk desa apa sih atau produk Indonesia apa sih yang sudah bisa kita kirimkan keluar dan ada slotnya walaupun mungkin baru kecil ya di luar. Nah, jadi ini dulu sih Pak, saya mau kasih heads up dulu, misalnya teman-teman kerabat desa mungkin udah minder misalnya, oh ini produk saya kira-kira harganya masuk nggak sih di luar nih? Oke. Saya kasih contoh gambaran Pak. Jadi produk-produk Indonesia itu kalau dibandingkan dengan market di Indonesia itu harga di US, ini US aja ya Pak ya, mungkin UK lebih tinggi lagi gitu. Harga di US aja itu Indonesian market itu bisa 4 kali lipat rata-rata Pak harganya gitu, kayak gitu. Okay. Kayak kami Gurita sudah banyak bantu UKM Pak. Total UKM yang kami bawa itu sekitar hampir 300-400 UKM. Ini yang sudah ekspor ya Pak ya, yang sudah ekspor itu sekitar 300 sampai 400 UKM. Produknya pun macam-macam, ada yang dari kerupuk udang sampai bakmi-bakmian gitu. Nah, bakmi ini yang lotnya ini sebenarnya produk desa juga Pak, bakmi dari Bangka itu produk desa. Nah, jadi kalau nggak salah kemarin pernah cerita gudeg ya, saya soalnya dari Jogja, Mas Sony. Jadi gudeg juga banyak Pak, ya gudeg. Oh, tapi memang produk-produk yang seperti yang memang produk desa yang diekspor memang bukan produk yang masih masih nggak ada brandnya gitu, tapi produk desa yang memang sudah famous di desanya gitu loh Pak, gitu. Jadi kayak misalnya gudeg lah, anggap Jogja gudeg. Gudeg itu yang kita tahu kan Jujum, ya kan, terus Bu Citro, terus gudeg Sartini, gudeg apalagi tuh yang pokoknya yang brand-brand yang kita sudah sering dengar lah gitu, kayak gitu. Nah, produk-produk ini juga rata-rata sering didengar di sana. Jadi kan mungkin orang luar negeri, orang Indonesia yang di luar diaspora datang ke Indonesia, ke Jogja misalnya, kan pasti makannya di gudeg-gudeg itu kan gitu, karena mereka cari khas. Nah, jadi ini yang tarikannya yang ke sana gitu. Jadi kalau memasarkan produk yang benar-benar belum kita pernah dengar keluar itu berat banget, iya berat banget Pak gitu. Jadi kita bukan mengecilkan semangat ya, tapi kita mesti jadi sesuatu dulu lah di negara kita gitu. Maksudnya di desa kita lah gitu. Maksudnya nggak perlu di negara ini ya. Maksudnya di desa kita mesti ngetop dulu. Jadi kalau ada orang lagi main ke desa kita, wah produknya makanannya enak nih. Baru kita explore. Explore-nya dengan cara apa? Dengan cara masuk ke digitalnya Indonesia dulu Pak gitu. Jadi jadi produknya itu disiapkan, kalau makanan, minuman ya disiapkan supaya bisa masuk JNE, Tiki, gitu, supaya bisa at least tahan pengiriman 1-2 hari lah gitu, kayak gitu. Gitu. Tapi kembali lagi tidak mengecilkan semangat itu sebagai gambaran. Bisa juga contoh produk desa. Gudeg lah, gudeg itu berarti bisa kita kirimkan ke Amerika nih sebenarnya. Kita mungkin bisa pertama supply juga ke, ya tadi contohnya satu gudeg tadi Bu Citro mungkin ya gitu. Tapi sekaligus kita bisa mengembangkan brand kita, gitu kan ya Mas Tony. Ya, saya mungkin ada sih Pak brand buatan ibu saya yang sudah lumayan ngetop di Amerika, namanya sambal pecel Bumer. Wah itu buatan sendiri itu. Buatan ibu saya kebetulan. Menarik itu. Iya. Itu sebulan harganya ada 200 pack Pak. Jadi di Indonesia kita jual dia ada kemasan 200 gram sama 500 gram. Contohnya nggak nih Mas Tony? Contohnya nanti sambil cari ya, tapi mungkin bisa disampaikan harga di Indonesianya berapa, dijualnya berapa nih? Ada Pak, ya nanti saya coba ada sih Pak nih Pak. Iya. Sebentar ya, saya show ya Pak, sebentar. Mati lagi. Sambil sebagai informasi nih Mas Sony,
kita Ya, Pak. ada beberapa kerabat desa, pelaku usaha juga yang join di acara kita pada pagi hari Ya, ini. Mungkin nanti siap, Pak. silahkan kalau ada yang ingin bertanya secara langsung, nanti kita beri kesempatan. Tapi ada satu pertanyaan nih, Mas Sony, sebelum tentunya kita lanjutkan. Ini ada satu nih dari Pak Aris Darujo. Beliau bertanya nih, bagaimana cara research produk yang fast moving items dan populer di Amazon USA yang sekiranya bisa disuplai oleh produk dari desa? Nah, akan lebih baik jika kita memulai dan melihat dari market demand. Nah, itu tanggapannya gimana atau masukannya gimana nih Mas Sony terkait research-nya ini? Benar sih Pak. Jadi memang paling enak kita jalan dari research di sana demand-nya apa. Itu sebenarnya kalau di Amazon itu eBay itu ada tools-nya Pak. Kalau di Amazon itu ada tools-nya apa namanya? eh jadi sebentar, saya masih ada nggak ya tools-nya? Jadi kita bisa tahu, produk A, B, C itu kira-kira musuhnya siapa sih, berapa banyak mereka jualan, itu lengkap Pak toolsnya gitu. Toolsnya memang berbayar tapi bisa dipakai jadi inilah, jadi apa namanya, jadi acuan gitu, kayak gitu Pak. Dan itu kan sebenarnya jauh lebih murah daripada kita langsung kirim produk dulu ke sana kan, Mas Tony? Betul Pak. Jadi Kita lakukan research dulu kan sebelumnya. jauh lebih efektif lah Pak gitu. Maksudnya apa namanya, murah itu kan relatif Pak. Betul, betul. Oh, ya, Harganya ya, soalnya ya, nggak ya. murah juga Pak. Terusnya jadi terusnya itu kira-kira sekitar 800-an dolar lah Pak setahun. Oke, itu Jadi untuk produknya apa tuh? Atau bisa kita untuk Amazon, spesifiknya? apapun produk yang di Amazon kita bisa pakai. Nama toolsnya saya sebut aja ya Pak ya. Ini Ya. toolsnya banyak banget Pak, cuman yang saya pakai ya namanya AMZ Code. Jadi AMZ Code. AMZ Code. Jadi AMZ Code ini apa namanya, biasa dipakai buat apa namanya, buat kita aduh iya, sorry nggak apa namanya, belum prepare Pak. Jadi apa, Oke. akunnya dipakai anak-anak, dipakai apa, Ya, ya. tim saya buat research. Jadi yang Nah, saya nanti kita bisa undang lagi untuk sesi berikutnya nih, Mas Sony. boleh Tapi khusus mungkin Amazon research boleh Pak. Nanti saya siapin tools-toolsnya itu. Dulu itu saya pernah ikut training Pak, ikut training ini pengalaman aja ya Pak ya, ikut training coach dari Singapura. Itu ya. mereka ini biasanya banyak sekali Pak di luar negeri yang kalau misalnya kita lihat di internet itu ada misalnya Amazon seven figure seller misalnya kayak gitu. Kalau Bapak pernah dengar ya, eight figure seller Amazon gitu. Nah itu Ya. sebenarnya mereka ini pakai tools-tools kayak gini Pak gitu buat nyari barang apa yang bagus. Nah mereka dropshipper. Nah ini yang mungkin kemarin sempat apa namanya, kalau misalnya ngelihat apa talk show kita yang kemarin Pak, Ya. mungkin Pak Yoyo Oke. sempat singgung. Nah sebenarnya ini aplikasinya gitu, kayak gitu. Ya, Jadi ya, ya. dia pakai Oke. tools yang memang toolsnya berbayar Ya. buat nge-search produk apa sih yang kira-kira sama. Nah, nanti dia ambil barangnya dari Cina, Pak, Ya, gitu. ya, ya. Nah, Oke, Cina menarik, kirim menarik. ke sana gitu, kayak gitu. Ini ada pertanyaan lagi, Mas Sony, ya ini dari Pak Suryo Koco. Beliau bertanya, apakah Gurita ada program pendampingan untuk kerabat desa atau UKM? Nah, tapi sebelum dijawab nih, Mas Sony, nanti kita jawab setelah jeda-jeda iklan atau pesan berikut ini. Tunggu. Salam ekspor. Kembali lagi di Export Talk. Nah, kita lanjut nih kerabat desa dengan beberapa pertanyaan tadi yang sudah masuk. Nah, ini Mas Sony nih kembali lagi ditanya, tadi ada pertanyaan di chat yang bertanya, ada nggak nih program Gurita untuk mengembangkan produk desa supaya bisa ekspor? Itu. Dan bagi kerabat desa yang ingin bertanya secara langsung, silahkan nanti bisa raise hand, buka videonya, nanti kita akan beri kesempatan.
Mungkin silakan Mas Tony dijawab dulu tadi pertanyaannya. Uh, Kami sebenarnya kalau secara langsung Gurita nggak ada program pendampingan, tapi jadi kami punya program kurasi Pak. Tapi jadi gini, kalau misalnya produknya ini belum masuk dalam curated curated items atau misalnya belum belum istilahnya oh ini belum pantas lah gitu untuk diekspor gitu kan kayak gitu. Memang apa namanya kita nggak bisa bawa keluar Pak gitu kayak gitu. Nah tapi kita bisa lempar ke beberapa partner kami gitu kayak gitu. Nah partner kami ini yang nanti akan membantu membawa mereka eh, apa namanya naik kelas gitu sampai mereka bisa kita bawa keluar gitu. Jadi jenjangnya itu jelas sekali Pak gitu karena ini kan bentuknya staging ya. Jadi stage pertama itu misalnya UKM yang non formal. UKM non formal dia harus jadi formal dulu. Nah ini kalau Gurita ngurusin ini, Gurita nggak pernah bisa kuat di luar karena nggak fokus gitu. Nah kami akan fokus cuman bawa produk yang istilahnya udah formal, mereka naik ke digital. Jadi kalau kita lihat kan sekarang kan KPI-nya Kementerian UKM tuh selalu tuh bilang tuh kita digital, UKM digital, UKM digital. Nah ini berarti membawa dari level 2 yang formal ini ke digital. Nah berita kampanyenya adalah yang sudah digital, ayo go global gitu, kayak gitu Pak. Jadi stagingnya ini udah ada stagingnya Pak gitu. Jadi maksudnya kalau kami bawa dari 1 ke 4 ini prosesnya akan panjang dan itu akan makan pertama waktu di guritanya juga. Tentu saja budget itu juga pasti besar sekali dananya buat seperti itu. Nah jadi Gurita ini memang fokusnya pengennya kami akan develop market di luar buat UKM-UKM yang sudah ready buat ekspor. Gitu. Nah, kalau nggak ready pun ya kami bisa bantu buat bikin ready gitu, kayak gitu. Kalau memang ya ini contohnya Pak, saya ada share screen ini contoh sambal yang sambal pecel yang buatan sendiri sebenarnya, brand sendiri. Agak dibesarin nggak tuh biar kelihatan. Di zoom dikit. Hilang Pak. Ini sih udah besar sih Pak ini Pak. Oh ya oke. Itu ya berarti ya. Oh ini bisa nih Pak. Tadi yang produk Ibu tadi ya. Ya jadi ini produknya sambal pecel Pak dari Nganjuk. Ini ada apa namanya ya kita buat, kita packing, kita coba pasarin, kirim sampel. Awalnya kirim sampel aja sih Pak, yang kecil-kecil ini kita kirim sampel ada sekitar 20 sampel dulu. Kemana itu waktu itu Mas Tony? US Pak. Ini cuman ini US sama UK Pak. US sama UK. Jadi bisa ya dikirim ke sana, kan produk makanan nih, kayaknya kan tahu kita makanan tuh ribet tuh, kirim keluar lagi begitu. Ya karena jumlahnya kecil, jadi masih dianggap homemade food juga Pak di luar negeri itu, sama kayak di Indonesia lah, banyak pengecualian buat produk yang kecil-kecil. Makanya ini yang kita mau empower teman-teman di luar untuk produk yang istilahnya untuk kita kirim sampel-sampel kayak gini, itu sebenarnya bisa kita jalankan sesegera mungkin lah gitu, kayak gitu. Sampai nanti kalau kita mau develop marketnya di luar, mungkin mau masuk ke misalnya Walmart atau apa Target di US sana gitu. Itu bisa apa namanya kita proses lagi gitu. Kita ada brand apa namanya brand produk yang memang yang sudah terdaftar ya berarti ya. Ya sudah terdaftar yang kita memang bawa mereka gitu. Nah ini beberapa contoh produk itu ya kayak tempe sama kacang Bali yang sedang kita bawa ke luar gitu. Kita sedang develop marketnya di sana. Mungkin sedikit apa namanya ya supaya paham nih teman-teman atau kerabat desa. Kalau kita berpikiran ekspor tuh memang harus sesuai dengan ketentuan. Ada aturan-aturan ekspor
yang harus kita ikuti, apalagi kita masuk ke negara yang bukan negara kita. Negara kita saja ada aturan, apalagi negara lain. Tetapi ini yang menarik nih, Mas Tony tadi bilang, ada hal-hal yang diperkecualikan. Jadi kalau memang kita anggap ini memang untuk test market, kita untuk retail personal use. Jadi untuk personal use itu memang ada aturan yang diperkecualikan. Jadi tadi kalau bicara sambal pecel itu tadi, kalau kita bicara peraturan yang untuk industri memang belum masuk ya Mas Tony ya? Belum Pak. Nah, tapi itu masuknya di UKM. Nah, UKM itu bisa kita kirimkan ke saudara kita yang ada di Amerika contohnya, atau mungkin kelompok diaspora yang ada di sana, dan itu selama memang sesuai dengan aturan tertentu yang dianggap itu personal use, saya rasa itu bisa kita kirimkan, kita bisa ekspor, dan tentunya menjadi salah satu test market ya Mas Sony ya jadinya ya. Betul. Betul Pak. Jadi ini salah satu saya capture salah satu toko kami di eBay. Kami ada beberapa toko, termasuk tokonya brand-brand, beberapa brand di Indonesia. Nah, jadi ini kalau kita lihat ini produknya ya ada kacang hijau, rempeyek kacang hijau, terus ini ada lempok durian, pisang sale, terus ada makaroni. Ini ada juga kerajinan Pak. Ini banyak juga nih Pak. Kalau Bapak lihat yang molten glass decoration ini lagi ngetop nih. Ini pengrajinnya ada dari Bali. Ini kami kirim kemarin ada laku 3 minggu lalu lah di eBay. Kemana itu? Amerika juga ya? Iya, eBay Pak, Amerika. eBay. Lakunya ini tadi tertarik nih yang produk home decor ya atau handicraft ya. Ini juga ada pertanyaan lagi dari Pak Aris nih, Pak Aris Darujo. Nanti kalau Pak Aris berkenan bisa buka videonya untuk bertanya secara langsung. Ini beliau juga bertanya nih, bagaimana kerjasama dengan Gurita? Nah, nanti mungkin bisa disampaikan lebih detail. Beliau sampaikan produk kami handicraft dan sudah ekspor secara reguler ke Jerman dan Perancis. Nah, ini mungkin juga dia juga ada pertanyaan mengenai servis untuk mengecek fast moving item atau populer di Amazon sebelum menyiapkan produk atau barang. Mungkin bisa sedikit ditanggapi, Mas Tony. Siap, salam kenal Pak Aris. Mungkin nanti lain waktu kita bisa ketemu. Cuman saya mau jawab tadi pertanyaan yang pertama tadi. Bagaimana sistem kerjasama. Kami punya 3 service Pak, marketplace, fulfillment sama logistik. Nah, untuk yang untuk yang logistik ini ya ini logistik biasa sih Pak gitu, kurir, terus kontainer sama kurir, kontainer sama airlines lah, aircraft gitu. Okay. Jadi yang kami tawarkan adalah best pricing Pak. Jadi kami kuat di Eropa sama Amerika. Jadi kalau misalnya ngomongin 2 negara itu harga kami bisa dilawan lah gitu. Maksudnya kami bisa lawan harganya gitu, kayak gitu. Nah itu untuk logistiknya. Kalau untuk marketplace, benar kata Bapak, mungkin akan panjang ininya pembahasannya karena toolsnya banyak sekali Pak gitu. Toolsnya banyak sekali untuk itu, dan toolsnya mayoritas juga berbayar. Jadi jadi untuk tools ini memang emang dipakai oleh yang sudah ekspor gitu loh Pak. Jadi maksudnya kita nggak bisa ngomong kerabat desa nanti takutnya dikira saya jualan gitu. Saya nggak jualan toolsnya gitu. Jadi saya bisa mungkin ada beberapa tools lain yang free, cuman secara akurasi kurang baik. Jadi ya itu Pak. Jadi kalau untuk barang-barang mana yang laku di Amazon, mana yang nggak laku, itu bisa dilihat di toolsnya sih Pak gitu, kayak gitu. Mungkin nanti
Jadi kembali lagi Mas Sony, di sini tadi juga disampaikan di pesan-pesan yang disampaikan oleh TV Desa, kita memberikan edukasi. Jadi Betul, kita buka wawasan kerabat desa bahwa produk kita itu bisa dijual ke luar negeri. Dan kalau kita nggak mulai dari sekarang, ya kapan lagi? Malah takutnya tadi yang dari Cina lebih banyak lagi masuk ke Indonesia, bahkan dari negara-negara lain nih. Gitu. Nah ini Pak Aris nih, Pak Aris akan sampaikan, bisa buka videonya Pak Aris. Selamat pagi. Selamat pagi Pak Aris. Apa kabar? Selamat pagi Mas Sony. Terima kasih banyak ini sharingnya menarik sekali. Saya ini ada ekspor handicraft. Kita reguler ke Jerman sama ke Prancis. Nah kemarin itu kita bicara-bicara dengan sesama komunitas produsen handicraft. Itu pasar Amerika sedang booming sekali katanya. Nah terus kemudian saya lihat ini ada gurita. Kita ingin ngecek juga market di Amerika. Nah, gimana caranya? Apakah kita kirim produk dulu melalui Mas Sony? Mekanisme seperti apa gitu nanti untuk bisa teman-teman produsen handicraft dan furniture itu bisa menyasar pasar di Amerika? Iya, pertama pertanyaan saya Pak, sudah pernah buka toko di Amazon atau eBay Pak? Belum pernah. Oh, belum ya. Jadi saran saya pertama adalah listing dulu Pak gitu. Nah, kami menyediakan platformnya buat listing di eBay sama Amazon. Termasuk kurasinya nanti Pak. Jadi kalau misalnya Bapak Bapak berkenan nanti mungkin drop kontak Bapak di chat. Nanti saya tim kami akan coba kontak Bapak untuk detailnya. Jadi pertama adalah sekalian nih Mas Sony nih, ada juga yang bertanya mau kontak Mas Sony bagaimana, nanti juga tolong di chat ditulis ya sekalian ya. Saya tulis konteks aja Pak ya. Di chat di Zoom, dan juga nanti kerabat desa jangan khawatir, nanti tayangan ini akan selalu bisa dilihat kembali di tayangan di channel TV Desa ataupun di Export Indonesia. Jadi di situ nanti kita akan tuliskan kontaknya Mas Sony, kontak kami juga. Jadi silakan kalau ada masukan, pertanyaan, bahkan kritik pun bisa disampaikan langsung melalui channel tersebut. Mungkin silakan dilanjutkan Mas Sony. Ya, jadi pertama adalah listing dulu Pak. Jadi untuk terjual pasti harus listing dulu kan. Nah ini kan part of marketingnya. Terus yang kedua, setelah listing, ya kita tentuin harganya berapa. Nah, ini baru diperlukan research. Nah, untuk listing ini kami mesti cek dulu nih produk Bapak, kerajinannya apa, masuk kategori apa, kira-kira marketnya sebesar apa. Ini nanti tim kami bantu research Pak, gitu. Jadi daripada Bapak bingung, kita ajarin A, B, C, D, E, belum tentu ngerti kan. Nah, kita ada tim expert yang memang sudah tiap hari buka platformnya gitu. Jadi udah tahu nih, cara misalnya kayak kemarin salah satu brand make up Muslim di Indonesia itu kita sampai bikinin kayak research produknya mereka, kira-kira di Amerika terjual berapa. Kalau masuk eBay, masuk Amazon, terus musuhnya siapa, brandnya A, B, C, D, E, terus kira-kira musuhnya ini produknya seperti apa, pengembangan produknya ke depan seperti apa, bagusnya yang masuk. Misalnya kan kalau udah produk gede itu kan listingnya SKU-nya banyak tuh, ada 2.000, 3.000 gitu kan. Nah ini kita mesti tentukan hero-nya juga gitu. Jadi kalau masuk market nggak mungkin kita nyebut, saya mau jualan 2.000 produk. Itu agak mustahil sih Pak. Kalau di e-commerce mainnya pasti hero. Jadi kita mesti tentukan dulu hero produknya apa. Begitu kita udah define hero produknya apa, itu yang kita marketingin, itu yang kita ads. Gitu. Jadi kita nggak mungkin hero produk itu apa maksudnya? USP atau bukan itu? Unique selling point atau apa? Bukan Pak. Hero produk itu artinya gini. Misalnya bakmi GM. Bakmi GM nih yang kita gampang ya, bakmi GM. Menunya ada 20, ada 200 menu gitu. Ada ayam pangsit, ada spesial GM, ada pangsit goreng, ada ifumi, ada nasi goreng. Nah, waktu dia campaign, masukin ke banner segala macam, itu dia cuma jual bakmi.
doang sama jamur, bakmi ayam jamur. Nah, ini yang disebut hero product. Jadi kita kalau kita main di e-commerce, kita mesti tahu dulu punya hero products ini. Nah, hero products ini biasanya yang punya Yang paling the best ya. paling the best seller kita lah gitu. Best seller kita tuh apa gitu. Nah, best seller kita ini belum tentu sama di Indonesia, di Malaysia, di Singapura, Ya. di negara lain tuh belum tentu sama. Bahkan mungkin misalnya kalau kita punya punya store banyak gitu, belum tentu di Jakarta sama di Bandung yang laku sama, itu belum tentu. Nah, jadi ini yang jadi pemikiran kita nih, mesti dari kita tahu marketnya di sana apa yang kita tawarkan sehingga klik jadi itu gitu kayak gitu market gitu. Nah, jadi jangan sampai kita orang sana yang laku produk A, kita memasarkan produk B. Wah, ini yang buang-buang duit ini namanya gitu, buang-buang budget kan gitu. Nah, jadi di Gurita itu kita bisa bantu advice Pak gitu untuk ini. Jadi untuk advice buat UKM segala macam semua for free Pak. Jadi nggak ada biaya sekali. Baru mau saya pertanyaan berikutnya itu. Ini biayanya berapa nih gitu? Jadi ya cuman nggak sekomprehensif kalau yang pro. Jadi kami punya 3 plan Pak. Itu plan pertama itu UKM. Itu UKM itu artinya produknya nggak banyak SKU-nya. Jadi misalnya produk hero-nya cuman ada 5 maksimal gitu produk hero. Kalau dia profesional ini produk hero-nya up to 1.000. Nah, kalau yang salah satu lagi institusi ini biasanya dipakai oleh organisasi-organisasi pembinaan UKM, misalnya contohnya misalnya Kadin gitu, Kadin daerah misalnya. Nah, ini dia biasanya beli ini, nanti toko yang di bawahnya itu dimasukkan ya semua ya. Masuk lewat toko dia gitu di Amazon sama eBay-nya. Jadi di Amazon eBay itu logonya logo si pembinanya itu gitu. Maksudnya Kadin lah misalnya contohnya gitu kayak gitu. Nah, jadi Mas Sony, sorry motong. Tadi kalau misalkan sudah teridentifikasi produknya yang akan fast moving dan populer di Amazon maupun di eBay, nanti next step-nya gimana? Apakah nanti dari Gurita akan memberitahu, oke, untuk SKU dari 1 sampai dengan SKU 5, misalkan nama produk 1 sampai produk 5, bisa diidentifikasi kira-kira menjual berapa pieces gitu, atau kita gimana next step-nya? Apa kita harus langsung kirim barang ke sana atau gimana? Enggak, jadi gini Pak, kami benar-benar platform yang memikirkan UKM gitu. Kita klaim ya. Jadi produknya nggak perlu di store di mana-mana. Yang penting kalau ada yang laku itu, jadi nanti Bapak upload produknya di Gurita. Jadi kalau produknya masih ada di Bapak, itu Bapak oke lah, masih available kan di platform kami kan. Nah, jadi selama ada di platform kami berarti akan ada di Amazon sama eBay. Di Amerika sana tuh sudah terlisting. Nah, nanti tinggal tunggu laku apa enggak gitu. Nah, begitu laku, Bapak tinggal siapin barangnya, paketnya, nanti kami yang bantu kirim ke Amerikanya gitu. Jadi Bapak produknya di sini aja sampai Bapak jual dikirim ke Mas Sony ya, nggak perlu produknya biar tetap di si UKM-nya ya. Oke. Nggak perlu. Jadi produknya di rumah Bapak aja, Bapak bisa jual di Shopee, jual di Tokopedia, jual di toko Bapak gitu kan. Nah, nanti kalau laku di Amerika, Bapak bungkus, kami yang jemput gitu barang di rumah Bapak. Berarti di platformnya Gurita nanti perlu dikasih tahu ya bahwa barang memang masih di Indonesia, kemudian delivery time-nya membutuhkan waktu berapa lama gitu ya? Ya, semua sudah disetting sih Pak gitu. Jadi semua barang mekanismenya seperti itu, kecuali emang ada jasa fulfillment. Nah, kami memang ada jasa fulfillment yang ditaruh barangnya di gudang di sana. Cuman biasanya yang pakai pro Pak. Jadi karena apa? Karena barangnya banyak, kuantitinya dia juga udah tahu lakunya berapa sehari gitu, kayak gitu. Jadi misalnya laku cuman sebulan 1, ngapain di stok Pak gitu kan? Gitu. Jadi kalau misalnya sehari 20, sehari 30. Nah, itu baru kita arrange buat stok di US-nya sana gitu supaya untuk testing bisa lebih cepat dulu pertama. Testing market dulu ya.
Ya, pasti Pak. Jadi pertama testing market, kedua kalau handicraft itu bisa jadi buat sarana marketing juga kan. Jadi Bapak misalnya ke buyer, ini produk saya udah listing loh di eBay sama Amazon, harganya segini. Saya kasih harga lebih murah deh Bapak gitu. Kayak gitu. Ya, Biasanya seperti itu gitu Pak. ya, Jadi itu bayarnya bisa ada komparasinya betul, gitu. betul, Kayak betul. gitu. Wah, menarik nih. Ini nggak terasa nih sudah hampir 1 jam nih Mas Tony, kerabat desa Siap, sekalian. siap. Jadi mungkin eh, bisa kita ambil kesimpulan ya pada sesi kita pada pagi hari ini. Semuanya itu kan mulai dari yang diri kita. Tadi kalau contohnya diri kita, dari yang kecil dan mulai dari sekarang. Jadi kalaupun kita berpikiran mau ekspor, kita nunggu 1 kontainer, ya kapan ekspornya kan kayak gitu ya. Terus Betul, mau Pak. ekspor produknya kita harus riset dulu, ya betul memang harus riset. Tapi sekarang dengan adanya digital ini kan dengan upload di eBay atau Amazon tadi dengan standar yang sudah kita kurasi itu tadi sebenarnya sudah menjadi salah satu bentuk market research itu tadi. Betul kan ya Mas Sony Betul, ya? Pak. Betul, Iya, Pak. betul. Nah, mungkin nih karena waktu nih Mas Sony nih, waktu sudah mau Siap, Pak. habis, kita pengen tahu mungkin semacam closing statement atau mungkin bisa disampaikan kepada kerabat desa. Kira-kira menghubungi Mas Sony itu bagaimana? Nanti selain kita sampaikan bahwa ini bisa dilihat kembali, bisa cek juga di chat seperti apa, bisa disampaikan kontaknya bagaimana, terus kemudian yang paling utama nih, tips dan triksnya untuk kerabat desa supaya semangat untuk ekspor bagaimana nih Mas Tony? Silakan, monggo. Jadi yang pertama buat kerabat desa, yang pertama itu tentukan target dulu. Target produknya akan jadi seperti apa, tentukan hero products-nya juga yang kedua. Jadi pertama tentukan roadmap-nya, planning kita mau apa segala macam. Jadi nggak ujuk-ujuk, oh saya mau ekspor, nggak ujuk-ujuk seperti itu kan. Jadi planningnya, oh tahun ini saya mau masuk ke Shopee, Amazon, Shopee lokal dulu lah gitu. Nanti tahun depan saya mulai ke luar gitu. Nah, yang kedua itu tentukan hero product. Jadi kita mesti punya hero nih. Kalau nggak punya hero itu yang berat gitu. Nah, terus yang ketiga ini banyak-banyak research gitu. Banyak-banyak lihat kompetitor produk kita yang mirip apa gitu. Itu sih Pak. Jadi ketiga ini insya Allah kalau digabung sama Gurita sudah sempurna Pak gitu untuk kita jadikan UKM Indonesia kuat di dunia gitu. Ya. Okay. Nah, jadi untuk konteks saya bisa di chat di WhatsApp itu saya udah masukin ke notes WhatsApp saya. Jadi bisa di WhatsApp saya anytime. Nomornya Oh ya, 0815 800 4039. Jadi bisa di 0815 800 4039. Jadi teman-teman yang mau coba diskusi tentang ekspor produk-produknya itu bisa langsung chat saya juga, nggak apa-apa, anytime gitu, kayak gitu. Sama mungkin websitenya jadi nanti saya coba. Bisa disampaikan. Websitenya di gurita.com, GOORITA.com. Gurita.com ya, oke. Jadi mudah-mudahan saya juga apresiasi nih dengan TV Desa sudah bikin series kayak gini, keren banget Pak gitu. Jadi mudah-mudahan ini bisa jadi inspirasi juga buat kita semua bagaimana mengembangkan produk-produk desa supaya bisa punya kualitas yang bagus lah gitu. Kayak gitu. Ya. Oke, terima kasih. Jadi sekali lagi kita ucapkan terima kasih kepada Mas Sony yang telah memberikan informasi pengalamannya kepada kita semua. Jadi kembali lagi kerabat desa. Channel ini, acara ini akan hadir tiap Sabtu jam 9 sampai 10 pagi, di mana pada acara ini kita akan mengundang expert di bidang ekspor. Tadi seperti kita sudah dengar, selama 1 jam kita sudah mendengarkan apa itu, bagaimana caranya untuk ekspor melalui digital.
dan jangan khawatir, di episode-episode berikutnya akan hadir expert di bidang ekspor lainnya. Jadi itu yang penting, kita semangat, kita lakukan networking, kita belajar bersama, dan tentunya untuk ekspor produk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sampai jumpa minggu depan. Tetap semangat dan salam ekspor. Salam ekspor.